Oke, ketemu lagi. Ide RP, ide Ruby Prasetyo, ide Ruby, ide Ruby. Ya, eksistensi. Kali ini saya ingin beride tentang eksistensi, keberadaan. Ini bisa diartikan pada keberadaan seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok uh, kumpulan organisasi seperti itu ya. Jadi eksistensi menurut saya memang ada di mana-mana. Nah, eksistensi ini mungkin kalau saya sendiri mengenal mungkin dari sekolah gitu ya. Sekolah itu kan terus nanti ada kelompok lah, kelompok siswa cewek, siswa cowok, siswa kelas ini, siswa kelas di atasnya dan seterusnya. Nah, menurut saya dari situlah keberadaan akhirnya terus ada muncul kelompok-kelompok kayak gitu, dan kemudian tiap-tiap kelompok ini ingin menjadi yang terbaik dalam setiap keadaan atau dalam setiap event, dalam setiap kondisi. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada masalah dengan eksistensi selama itu tidak menjadi yang utama atau yang paling dibesar-besarkan dan segala sesuatu harus kembali ke situ gitu ya. Jadi saya ingin berbicara supaya nggak berputar-putar. Jadi kali ini lebih pada mengomentari tentang keberadaan seseorang, diri seseorang itu biasanya dia ingin eksistensinya dihargai. Nah, penghargaan eksistensi seseorang ini kalau menurut saya ada di dimanapun dia tinggal gitu ya. Jadi mulai dari kelompok paling kecil, dari keluarga, sejak usia paling muda gitu ya, dia dihargai. Makanya anak-anak itu harus dihargai bahwa dia itu satu orang. Jadi kalau misalnya dalam keluarga ada uh, demokrasi pemilihan, bukan pemilihan umum ya, tapi pemungutan suara itu misalnya mau kemana gitu. Oh, si bapak pilih apa, si anak pilih apa, si ibu pilih apa, anak kedua pilih apa, itu harus didengarkan. Suaranya satu. Jadi dari situlah akan terbangun eksistensi seseorang. Nah, kemudian dia akan tumbuh dalam kelompok. Nah, kelompok yang paling biasa adalah sekolah. Terus kemudian nanti dia mulai mengenal organisasi dan seterusnya. Terus kemudian nanti di pendidikan yang lebih tinggi pasti juga akan begitu, ditambahi dengan yel-yel gitu ya kalau masuk ke perguruan tinggi. Terus kemudian nanti dalam dunia kerja juga sama, ada kelompok di dalam dunia kerja, kelompok yang seangkatan, kelompok yang di bagian tertentu, di bidang tertentu, akhirnya mempunyai kelompok-kelompok masing-masing. Nah, kemudian di luar itu membentuk juga kelompok yang lain, misalnya dalam uh, hobi motor atau mobil, akhirnya berkumpul berkelompok di klub kayak gitu ya. Jadi oh, motor yang sama berkumpul di tempat yang sama. Nah, sampai di sini sih menurut saya nggak ada masalah. Bahkan mungkin untuk klub motor atau klub mobil itu justru menjadi peluang bagi produsennya untuk me, mengumpulkan mereka menjadi satu layanan pasca jual kayak gitu ya. Rasanya ada juga yang itu justru dimanfaatkan. Dan banyak kegunaannya, misalnya ada yang motoring, ada yang mau keluar kota, nanti kalau di luar kota ada masalah, terus kemudian dibantu oleh teman klub yang ada di sana dan seterusnya. Menurut saya itu adalah hal yang baik-baik saja. Nah, mungkin yang paling sensitif adalah kalau sudah mengarah ke agama. Dalam setiap agama rasanya ada eksistensi yang harus dipertahankan gitu ya. Jadi di Indonesia itu ada agama yang diakui. Kemudian antara agama satu dengan agama yang lain, secara tidak langsung itu kayak bersaing, setidaknya bersaing mencari, atau bukan mencari ya, tapi mengumpulkan
mengumpulkan umat atau mengumpulkan jemaat kayak gitu. Sehingga akhirnya ada macam-macam tarik menarik dari kumpulan-kumpulan ini, agama satu dengan agama yang lain. Nah, saya dulu di awal berpikir ya, oh ya itu karena agama ini memang berbeda dengan yang lain sehingga memang akhirnya harus menentukan pilihan, mau pilih yang mana, seolah-olah seperti itu. Oke, agama kita tinggalkan sebentar, kita mengarah ke politik. Kemudian ada partai politik juga yang dipilih, yang memang harus dipilih untuk demokrasi dan itu sebagai alat demokrasi. Dan menurut saya ya itu baik-baik saja. Tapi akhirnya kalau di Indonesia sih mungkin eksistensi partai tidak begitu ini ya, melekat gitu ya, tidak begitu fanatik, atau cuman setahu saya aja ya. Tapi kalau pengalaman saya sih, saya sendiri begitu, tidak terlalu fanatik pada partai politik tertentu. Nah, tapi akhirnya partai politik ini pun ada yang mendekatkan diri atau yang berbasis pada agama, sehingga akhirnya di agama yang sama pun berbeda karena berbeda pilihan politiknya. Nah, kita tinggalkan politik, kita kembali ke agama, karena eksistensi agama ini yang menurut saya menjadikan tidak nyaman dalam hidup bersama. Jadi bukan saja antar agama, kalau antar agama itu dibenturkan memang banyak perbedaannya, karena memang itu kalau kayak motor sama mobil gitu aja kan, kalau klub motor sama klub mobil ya sudah pasti beda, jadi tidak perlu dibenturkan. Menurut saya beriringan saja. Kalau klub motor mungkin cukup parkir di tepian alun-alun, kalau mobil mungkin memang harus mengelilingi satu alun-alun atau mungkin masuk ke alun-alun yang luas gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 motor sama 100 mobil kan memang beda perkumpulannya. Jadi menurut saya nggak ada masalah sebenarnya dengan agama yang berbeda-beda itu, asalkan tidak dibenturkan kepentingannya atau perbedaannya. Jadi saya menganggap bahwa jangan motor sama mobil ya, nanti terlalu riskan. Agama mana yang dianggap motor, agama mana yang dianggap mobil. Sama-sama mobil aja lah ya, dengan ukuran yang sama kayak gitu, dari merek yang berbeda. Itu pun juga kalau dibenturkan ya pasti akan berbeda gitu. Semirip-miripnya pasti ada perbedaannya lah. Entah apa itu pasti ada perbedaan, apalagi agama gitu. Nah, sampai di sini sebenarnya saya oke lah ya, agama itu berbeda-beda. Dan sebenarnya tidak perlu dicari-cari perbedaannya karena hakikatnya sudah berbeda. Kayak itu tadi, motor dengan merek yang berbeda, bentuknya mirip sekalipun, mobil itu juga mereknya sudah beda. Walaupun mungkin klubnya kadang-kadang ada tuh mobil-mobil yang mirip akhirnya bersatu kayak gitu ya. Tapi agama saya rasa tidak perlu ya udah, punya agama yang satu, punya agama yang lain nggak apa-apa. Dan kalau katakanlah yang mau pindah, ini saya tidak sedang berbicara masalah teologi, jadi kalau mau pindah ya sebenarnya ya pindah saja gitu, karena keyakinannya beda, karena keyakinannya berubah seperti itu. Nah, yang lebih miris lagi adalah permasalahan karena sebentar, oke ya, karena ada di dalam agama yang sama ternyata masih ada perbedaan itu, dan yang menjadi masalah, walaupun buat saya juga nggak ada masalah juga di dalam satu agama itu masih ada sekte-sekte atau kepercayaan yang berbeda, itu menurut saya nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah saat mereka ingin eksis. Nah, disitulah akhirnya ada perbedaan lagi, entah secara teologi, entah secara politis, entah secara apapun alasannya, itu akan menjadi masalah ketidaknyamanan seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Jadi eksistensi yang seperti ini saya rasa memang perlu disikapi dengan benar ya. Saya ingat bahwa kita itu harus toleransi antar satu umat agama dengan umat agama lain. Itu pelajarannya dulu masih PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah,
ya sudah kita toleransi saja saat kita menghadap keluar dengan agama yang lain karena kita pada dasarnya berbeda. Sedangkan kalau kita fanatik, artinya kita sangat mendukung keyakinan kita, yaitu kalau ke dalam saja. Jangan kalau keluar kita juga fanatik, karena itu nanti akan jadi tidak nyaman, saya mengistilahkannya begitu. Jadi dalam setiap eksistensi menurut saya memang perlu didukung, perlu dihargai. Namun saat ke ruang publik mestinya eksistensi ini seperti ditoleransi begitu ya. Jadi saya mencontohkan ya itu tadi lah kayak klub motor gitu. Kalau dia sedang ada di dalam klubnya sendiri, mungkin bicara tentang mesin, tentang aksesoris, tentang kedalaman motor itu ya nggak apa-apa di dalam situ. Tapi saat di jalan raya ya udah ikuti aturan jalan raya. Jangan mengikuti aturan sendiri. Misalnya motor itu bisa jalan dengan kecepatan 200 km per jam kayak gitu. Tapi kalau jalanan tidak memungkinkan, ya jangan melakukan kecepatan itu namanya kebut-kebutan. Sama juga sebenarnya kalau agama disederhanakan, ya saya mencoba menyederhanakan aja ya teman-teman. Yang setuju silahkan komentar, yang tidak setuju apalagi supaya kita bisa mendiskusikan ini. Kalau segala sesuatu disederhanakan menurut saya akan lebih nyaman untuk dibahas daripada dirumitkan. Jadi kalau agama kita anggap sebagai klub motor kayak gitu ya, dan negara ini kayak jalan raya kayak gitu, menurut saya sih akan enak-enak saja. Jadi kalau motor itu berpapasan dengan motor lain ya oke gitu. Kalau beriringan dengan motor lain juga nggak masalah, karena logikanya kan tujuan kita itu naik motor mau kemana, mungkin orang lain juga naik motor yang berbeda tapi tujuannya kemana juga, ya sudah. Kalau tiba-tiba ada yang nyelonong, tiba-tiba ada yang ini, ya sudah dimaklumi saja. Kalau nanti mau dihukum atau ditilang kayak gitu, ya udah itu aturannya pakai aturan jalan raya, jangan aturan klub motor, nggak masuk. Aturan klub motor harus tunduk pada aturan jalan raya. Itu saya kira eksistensi supaya kita tetap eksis tapi juga menghargai yang lain yang berbeda dengan kita. Demikian dari saya, Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.